Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya Muti Amrul Arahab sebagai moderator dan di sini sudah ada narasumber Muhammad Rafli yang kecil dan pemberani dan apa Zulfahmi Jain sebagai narasumber kedua. Eh, Muhammad Rafli gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Ayeng, Alhamdulillah baik. hidupin kamera lu, Yeng. Udah ini. Oh, mantep. eh di sini gue ingin mau nanya perihal tentang kehidupan di masa sekarang ini. Eh, Menurut lu pada apa sih yang udah jalanin selama pandemi ini? Dari Acil duluan deh. Ya kalau menurut gue sih yang gue lakuin ya selama ini bertahan hidup sih yang penting kan. Man- Apalagi sekarang nyari makan susah, ya kan? Jam 8 udah tutup. Belum lagi kesehatan orang tua. Covid kan rentan kepada orang tua. Ya kan? Iya Dengan benar. ini prokes-prokes yang ada lah, masker jangan sampai lepas. Apalagi kalau kita habis keluar, ya kan. Ya palingan yang udah gue lakuin sih menjaga prokes aja sih supaya eh, pandemi ini nggak menyebar luas gitu. Kalau menurut lu yang Kalau dari gue sih bener sih kata Ajil, bertahan hidup. Selama pandemi ini mungkin kesehatan paling penting ya daripada yang lain. Soalnya pola makan kita juga harus dijaga, imun juga jangan sampai turun. Intinya boleh keluar-keluar tapi yang penting-penting aja. Jangan sampai lupa tuh maskernya, jaga jarak. Apalagi kan di sekarang tuh PPKM udah berapa minggu ya, hmm, dan itu jangkanya jangka panjang. Bagi pedagang-pedagang pun banyak yang kena dampaknya, bahkan hampir semua gitu. Jadi menurut gua jangan sampai kita lengah, boleh mencegah tapi jangan panik gitu soal COVID ini. Itu sih. selama pandemi ini angkringan lu masih jalan gak, Cil? Nah, sebenarnya dari pertama kali pandemi angkringan udah gulung tikar. Makanya itu sebenarnya banyak yang dirugikan sebenarnya di sini. Ya apalagi pedagang-pedagang kecil ya kan, yang ke perhidupannya sehari-hari di jalan gitu. Kayak jangan kan gitulah, kayak tukang parkir aja kan kita nggak tahu kan, Iya, iya parkir benar. nggak ada pas segala macam. Belum lagi pedagang-pedagang pinggir jalan kayak tukang gorengan, Iya. tukang martabak, tukang nasgor. Sedangkan PPKM ditutup jam 8. Martabak aja masa iya martabak pagi-pagi ya kan, pasti bukanya sore-sore dong. Iya benar. Dia sore baru buka, maghrib baru mulai pelanggan lah. Jam 7, jam 8, cuman jangka waktu 2 jam. Belum tentu dia kayak dia biasanya gitu sampai jam 10. Ya sebenarnya banyak yang dirugikan sih kayak gini. Nah, ini kan nih kita udah jalan setahun ya online gini kuliah. Setahun lebih. Ada Setahun tahun 2 tahun mas, dua udah tahun kurang mas. 2 tahun kurang ya. Menurut lu selama kita kayak gini ada yang berkembang nggak atau stuck gini doang? Menurut lu gini, Ya apakah selama ini lu ngerasa hidup lu berkembang atau gini-gini aja? Gitu ya. kalau menurut gua pribadi sih berkembang atau enggaknya itu kan tergantung dari masing-masing seseorang ya. Kalau dibilang berkembang dalam kondisi seperti ini, ya harus mau nggak mau dong harus berkembang. Gimana cara mikirnya, pelanggan itu kayak misalnya berbisnis gitu kan, gimana caranya tetap menghasilkan uang walaupun di keadaan kondisi kondisi seperti ini. Ya terpaksa sih sebenarnya mau nggak mau ya harus berkembang. Cuman karena eh, cuaca apa namanya, situasinya lagi pandemi kayak gini, kalau gue pribadi sih gue kayak gini-gini aja sih berkembang. Dibilang berkembang ya berkembang, cuman nggak terlalu gitu. Kalau lu yang Kalau dari gue sih berkembang sih ya, soalnya
Tapi nggak terlalu ya. Berkembang tuh dalam artian dapat belajar hal-hal baru yang biasanya tuh kita nggak dapetin di luar. Kayak misalnya dari internet. Apalagi kan sekarang tuh zamannya modern, pasti apa-apa dari internet ya. Berkembanglah sedikit. Tapi kalau misalnya gini-gini aja mungkin ya gara-gara paling kayak kuliah online nih gini-gini aja, hidup di rumah, gak kemana-mana. Itu sih paling. Gini, gua kan ini sekarang kita lagi PPKM nih. Kan ini banyak pedagang atau wira swasta yang nggak bisa berjualan karena pembatasan. Pandangan lu gimana sih? Pada pandangan lu pada kayak banyak pedagang yang nggak punya gaji bulanan, cuman bisa memanfaatkan hasil dari dagangan yang sehari-hari itu. Eh, Bagaimana mereka bisa menghidupin keluarganya kalau tidak berjualan? Itu sih. Gimana, Cil? Ya itu, jadi kita mau nggak mau harus berkembang kan di posisi pandemi kayak gini. Kayak pedagang ya harus lebih mikir kayak gimana ya gue tetap menghasilkan uang tapi tetap juga mematuhi aturan pemerintah gitu. Jadi ya harus lebih berpikiran luas gitu, nggak cuman ya banyak ngeluh, percuma kalau ngeluh tidak ada tindakan gitu kan. Jadi menurut gue sih ya kita harus berpikir luas lah gimana caranya. Kayak misalkan jualan baju ya kan offline ada, jualan makanan GoFood kayak GrabFood, GoFood gitu kan bisa ya kan, kita masukin makanan lewat situ agar kita juga tetap offline ada, online juga ada ya kan. Kayak misalkan kalau emang benar-benar emang mematuhi misalkan makanan gitu, ya dia dari rumah bikin masukin ke Grab atau ke GoFood itu kan bisa. Nah gitu, cuman kan kebanyakan pada gaptek ya kan. Nah mungkin kalau kekurangannya itu, jadi kita harus lebih mengenali sisi internet lah istilahnya. Kadang tapi pemerintah juga melarang tapi tidak memberikan solusi. Iya, benar. Kayak pedagang dan pemerintah kebanyakan melarang ini itu tapi tidak memikirkan solusi untuk rakyat kecil. Menurut gua kayak gitu kurang aja sih. Soalnya yang ya kalau buruh aja, misalkan buruh kepala keluarga banyak yang dipecat ya kan, banyak yang di PHK segala macam, segala satu pihak. Menurut gua pemerintah itu nggak mikirin ke daerah-daerah situ gitu, cuman mikirnya udah lu di rumah gak usah ngapa-ngapain tuh, taati prokes gitu. Tapi dia nggak mikirin ntar keluarganya makan apa ya kan, penghasilannya dari mana, anak sekolah kayak gimana. Menurut gua dihitung-hitung solusi, gue juga sebenarnya bingung juga sih solusinya kayak gimana. Cuman yang gua pertanyakan kayak gitu, pemerintah itu melarang tapi tidak memberikan solusi untuk rakyat-rakyat kecil. Itu aja sih menurut gua. Tapi kan gini, Cil, ada juga kayak yang lu bilang tadi, ada yang berjualan bisa dia buat di rumah terus di Gojek jadi online gitu. Tapi kan yang kita tahu ada juga berita tuh, tambal ban disuruh jadi online, gimana gitu, angin dimasukin ke kantong gitu. Nah itu sebenarnya yang kurang dimengerti sama aparat mungkin ya, yang kurang dimengerti sama aparat itu sebenarnya itu ya, aparat cuman pemerintah cuman nyuruh udah PPKM online, serba online, tapi nggak mikirin yang kerjaannya yang harus offline. Kayak supir, masih supir online ya kan. Ayo gimana supir online, kan gagal supir online, masa iya kayak main Need for Speed gitu kan nggak mungkin. Iya benar. Kayak ngirim paket, masa iya ngirim paket lewat telepati, kan nggak mungkin. Nah itu sebenarnya nggak mikirin solusi kesananya sih pemerintah. Kayak jalan ditutup ya kan, semua jalan ditutup, lampu dimatiin. Menurut gua kayak gitu malah nambah kriminalitas. Kenapa? Soalnya di gua juga kan di Karawang juga lampu jalan itu dimatiin, terus nggak lama ada kriminalitas begal. Iya, nah menurut gua kayak ngapain gitu dimatiin, kan ditutup aja udah cukup gitu. Iya, jadi menambah kriminalitas aja sih. Kalau menurut lu gimana, Eng? Kalau dari gue sih kurang lebih sama ya kayak Rapli. Cuman tambahan dikit sih, walaupun pemerintah tidak memberikan solusi, kebanyakan tuh ada gitu pedagang-pedagang yang inisiatifnya tinggi.
misalnya di Jakarta tuh ada mall misalnya tutup atau sepi ya, tapi kebanyakan sepi sih sekarang. Jadi mereka tuh keluar mall di pinggir jalan nawar-nawarin gitu, kayak misalnya kontrol HP tuh ada tuh di Jakarta, ada juga beritanya. Jadi tuh inisiatifnya tinggi walaupun gak ada solusinya. Dan yang lain pun kayak misalnya ada teguran-teguran dari pemerintah, kebanyakan tuh langsung bikin takut gitu. Jadi dagangnya pun susah. Iya benar. Banyak kan kayak misalnya langsung disemprot atau apalah, dibubarin. Yang seharusnya kita bubarin yang ramainya bukan pedagangnya ya kan. Menurut gue sih itu. Oke. Kan nih di pandemi kan setiap hal atau kejadian kayak pandemi ini punya dampak ya. Pasti ada dampak negatif dan ada dampak positifnya. Dampak negatif ataupun positif bagi kehidupan lu apa sih? Cil. Kalau dampak negatif sih mungkin ya kayak gini sih, kuliah online ya kan. Iya. Yang offline aja belum tentu dimengerti gitu, apalagi online ya kan. Iya, HP emang nge-zoom. Iya, HP emang nge-zoom gitu. Cuman kita kan bisa berleha-leha, tidur, ngelakuin aktivitas lain. Kayak negatifnya kayak knowledge sih Iya sebenarnya. benar. Nggak Kayak kayak knowledge nggak itu punya kehidupan ya. bener. Nggak ada kegiatan yang emang bener-bener yang gue bilang itu bermanfaat banget, nggak terlalu sih. Kayak apa kegiatan yang bermanfaat, mungkin kalau kita offline kan banyak seminar-seminar yang mungkin bakal kita ikutin. Iya, benar. Atau kegiatan-kegiatan bermanfaat lain ya kan, kayak seperti kepanitiaan atau apa gitu. Mungkin menurut gue kayak negatifnya lebih banyak sih menurut gue daripada positifnya. Kayak uang jajan nih kan sekarang, uang jajan yang ripuh Iya benar. ya, kita ya kan, uang jajan yang ribu, kita minta 20.000 aja, cekcoknya lama banget. Terus kalau positifnya apa tuh? Kalau positifnya apa ya, positifnya bisa dipikir-pikir mungkin ya itu sih kayak yang tadi sebutin, banyak yang mungkin yang kita nggak tahu dari internet jadi tahu karena mau nggak mau gitu kan. Iya. Apalagi sekarang serba online ya, mungkin itu sih yang gue tahu, kayak lebih tahu tentang internet aja ya. Kalau lu, Eng? Kalau dari dampak negatifnya, kalau menurut gua kurangnya bersosialisasi sih. Iya. Ya mungkin kuliah ini kan dari Zoom atau Google Meet gitu ya. Ya emang kita bersosialisasi dengan dosen, dengan teman-teman kita. Tapi kan kayak misalnya ada yang kita kurang paham nih, kita bisa bertanya. Tapi takutnya tuh ada salah maksud, ngerti nggak? Iya benar. Nah dari situ tuh kayak misalnya itu. Dan negatif-negatif yang lain juga kurang pendapatan sih. Pendapatan kayak misalnya orang tua, dan kita sendiri juga kena dampaknya apa lagi. Terus juga kalau dari positifnya ya paling cuman kayak biasa, dekat keluarga, mengetahui hal-hal yang baru. Oh ya, sama satu lagi tuh negatifnya ada, kebanyakan rebahan jadi puyeng. Dan itu gak bakal masuk ke otak pelajaran. Gak tahu apa-apa jadinya yang kuliah gitu. Nah, itu. Positifnya apa tuh? Ya tadi kayak misalnya dekat sama keluarga, itu doang sih, kayak biasa aja. Iya sih, kayaknya positifnya cuma kayak lebih dekat sama keluarga. Itu doang paling. Dari kita yang jarang ketemu keluarga jadi sering ketemu keluarga ya. Kalau menurut gua sih positifnya ada tuh, ke apa ya? Positifnya kita lebih tahu kehidupan sih. Lebih ngerti kehidupan ya, gitu. Susahnya nyari Iya. gimana Iya. ya. Nah, terus gua pertanyaan terakhir deh sama lu pada nih. Hikmah apa yang bisa lu kutip dari permasalahan seperti sekarang ini? Cil. Hikmahnya sih selagi bersama, manfaatinlah kebersamaan itu. Kayak kita nggak tahu kan umur sampai mana ya, apalagi masalah COVID ini banyak berenggut orang tua ya kan.
yang udah berumur lah. Menurut gue kayak selagi masih bersama ya manfaatin lah kebersamaan itu sih. Memanfaatkan Sekarang waktu terus dengan baik ya. kayak hikmah kedua yang gue dapet, sesempit-sempitnya hidup, sebenarnya susah-susahnya hidup kan kayak gini, kayak pandemi sekarang ini, masih ada cara lain untuk menghidupi gitu. Nggak cuman kita harus berpikir luas gitu. Iya, benar. Agar kita tetap hidup harus berpikir luas walaupun kondisi lagi sekarang. Kita harus kayak dipaksa untuk berkembang ya. Iya. Nah, kalau Kayak pepatah kan terbentur, ya kan? iya betul, betul. Gitu. Emang Bapak Acil. Ayeng, lu gimana? Apa yang bisa lu kutip dari permasalahan sekarang seperti sekarang ini? Yang pertama sih sama yang kayak Acil tadi, tapi yang kedua mungkin dari gue jangan remehkan hal kecil ya, kayak misalnya kesehatan tuh harus dijaga banget. Kedua juga jangan banyak-banyak hamburin uang, karena kita semua tahu Payah. nyari uang itu susah. Ya kan, susah banget dah pokoknya. Walaupun dari sebelum pandemi ini mungkin yang udah ngerasain tuh para orang tua kita yang udah merasakan nyari duit itu susah, ya kan. Jadi banyaklah pelajaran-pelajaran hidup yang dapat kita semua pelajari walaupun belum terjadi di hidup kita. Mantap. Ya, mungkin talk show kita sekian ya. Banyak pelajaran yang dapat kita kutip dari kedua narasumber kita. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kembali normal. Mungkin cukup sekian. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.